Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai lorisinja kita yang sekarang usianya 58 hari setelah pindah tanam. Dan seperti ini kondisinya 58 hari ini yang bagus ya. Ya, tapi ini tanaman cabai saya banyak sekali yang mati karena kita tanamnya di musim kemarau. Ini baru pertama kali saya menanam cabai di musim kemarau dan lumayan berat. Ini lumayan berat. Nah, seperti ini sudah muncul bunga seperti ini, ada juga bunganya yang sudah mekar, ada juga yang sudah jadi buah seperti ini di bagian bawah. Itu sudah menjadi buah seperti ini, sudah menjadi buah. Nah, jadi kalau misalkan kondisi tanaman cabai kita seperti ini, sudah ada bunga yang menjadi buah, nah, itu kita sudah perlu menambahkan unsur kalsium untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Jadi salah satu manfaat penting kita menggunakan ataupun menambahkan kalsium ataupun memberi asupan kalsium pada tanaman cabai kita untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Karena penyebab utama tanaman cabai kita mengalami kerontokan bunga terus mengalami kerontokan buah itu salah satunya adalah kekurangan kalsium. Jadi kalau tanaman cabai kita sudah memasuki masa generatif seperti ini, itu sudah perlu kita menambahkan unsur hara kalsium. Unsur hara kalsium itu di pasaran banyak sekali ya, silakan disesuaikan apa yang gampang dan apa yang mudah didapatkan. Saya yang akan gunakan ini kebetulan pada kesempatan pada pagi hari ini juga saya akan melakukan proses pemupukan yang ke-11 kalinya di usia 58 hari. Ini saya akan menambahkan kalsium. Saya menggunakan merek Dagan Kalsinut yang mana kandungannya adalah kalsium, asam humat dan silika. Ini sejenisnya sejenis kalsium organik. Tapi kawan-kawan silakan sesuaikan ya apa yang gampang didapatkan, apa yang mudah didapatkan. Yang pastinya kuncinya kalau misalkan tanaman cabai kita sudah memasuki masa pembungaan seperti ini, walaupun masih belajar berbunga, itu sudah penting, sudah perlu kita menambahkan ataupun kita memberi asupan kalsium untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Agar bunga-bunga ataupun agar buah yang sudah jadi seperti ini, ataupun bakal-bakal bunga seperti ini, pentil-pentil bunga itu tidak mengalami kerontokan. Itu yang paling penting, yang perlu kita garis bawahi. Dan untuk pemupukan kali ini yang ke-11 itu saya cukup gunakan 3 jenis campuran pupuk ini, semuanya organik. Yang pertama POC kohe kambing, yang bahan dasarnya kohe kambing yang kita buat POC. Ini proses pembuatannya saya juga pernah upload ya. Kalau misalkan ada kawan-kawan mau lihat cara pembuatan POC kohe kambingnya, bisa scroll di video-video sebelumnya. Terus selanjutnya kita tambahkan kalsinut, kalsium organik merek Dagannya Kalsinut. Ini kandungannya asam humat, kalsium dan silika. Kawan-kawan silahkan sesuaikan, kalau misalkan mau gunakan kalsium silahkan sesuaikan apa yang gampang dan apa yang mudah didapatkan di daerahnya. Terus selanjutnya saya juga tambahkan Tricobio. Tricobio ini sejenis biofungisida, ini juga bebas ya, di pasaran itu banyak, ada misalkan merek Dagan Amfus, Sacop, Decoprima, Tricoge, Tricoderma dan lain sebagainya. Kalau misalkan kawan-kawan mau meniru, silakan bebas. Untuk merek Dagan itu disesuaikan aja apa yang gampang dan apa yang mudah. Karena ini saya secara pribadi itu dapatkan secara online. Karena di daerah saya sangat terbatas, di Sinjai Sulawesi Selatan itu sangat terbatas untuk produk-produk seperti ini. Misalkan juga pupuk-pupuk kimia di daerah saya itu sangat terbatas. Makanya ini saya dapatkan dari Jawa. Saya pengiriman dari Jawa kirim ke Sulawesi ya, lumayan berat lah. Tapi ya kita harus usahakan seperti itu. Dan untuk dosisnya, untuk kalsinutnya ini kita gunakan 2 sendok makan per 20 liter air. Jadi ini untuk 1 jerigen pengocoran untuk 20 liter air kita gunakan 2 sendok makan. Jadi 1 sendok makan untuk 10 liter air. Mau ditambah sampai 3 ataupun 4 itu juga tidak masalah. Tapi saya cukup gunakan 2 sendok makan karena ini kan masih awal-awal masa generatif. Terus untuk trichodermanya, tricobionya juga kita gunakan 2 sendok makan. Mau ditambah juga tidak masalah, disesuaikan aja. Nah, ini saya cukup gunakan 2 sendok makan seperti ini. Kurang lebih 2 sendok makan. Terus POC kohe kambingnya kita gunakan kurang lebih 5 liter. Nah, seperti ini tinggal ditambah. Lalu kita akan penuhi air dan kita masukkan ke dalam jerigen pengocoran. Dan untuk dosis pemupukannya ini kita berikan kurang lebih 150 ml per pohon ataupun per lubang tanam.
Dan yang kita gunakan pada hari ini itu akan kita gunakan lagi 10 hari kemudian dengan sistem rollingan.